Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam semangat, salam ekonomi. Hai, perkenalkan nama saya Maliatul Husna yang pada kesempatan kali ini akan berbagi pengetahuan ekonomi berkenaan dengan materi masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, materi ini bisa kamu temui di buku pelajaran ekonomi tingkat SMA kelas 10 ya. Oke, sebelum masuk pada pembahasan, yuk kita lihat gambar berikut ini. Baik, gambar tadi memperlihatkan suatu kondisi di mana keadaan kelangkaan akan bahan bakar minyak. Nah, kelangkaan diistilahkan dalam ilmu ekonomi sebagai scarcity. Kelangkaan atau scarcity terjadi manakala ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Oleh karenanya, kelangkaan termasuk ke dalam masalah ekonomi. Nah, berangkat dari masalah ekonomi tersebut, maka dengan mempelajari ilmu ekonomi, kamu akan mendapatkan manfaat yang sangat berguna. Di antaranya, satu, membantu kita dalam membuat kombinasi dan pilihan kebutuhan yang memuaskan. Kedua, membantu kita dalam menentukan cara untuk mengelola sumber daya yang langka. Ketiga, membantu kita dalam membuat urutan pilihan kebutuhan dari yang paling penting sampai dengan yang kurang penting. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, yuk kita lihat peta konsep berikut ini. Berangkat dari masalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Oleh karenanya, masalah ekonomi dibagi menjadi dua. Ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik itu berangkat dari pemikiran para tokoh-tokoh ekonomi klasik. Di antaranya ada Adam Smith, David Ricardo, dan lain sebagainya. Nah, pemikiran ini menekankan pada kekuatan mekanisme pasar dan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Oleh karenanya, ada 3 poin penting yang diangkat dari masalah ekonomi klasik ini. Di antaranya masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Masalah produksi ini berkenaan dengan cara untuk memproduksi barang atau jasa. Masalah distribusi berkenaan dengan cara yang tepat, apakah sudah benar barang yang sudah diproduksi itu sudah sampai pada tangan konsumen atau masyarakat. Yang ketiga, masalah konsumsi. Ini berkenaan dengan apakah barang yang sudah diproduksi itu benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen. Selanjutnya ada masalah ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi modern ini berangkat dari pemikiran mekanisme produksi. Nah, produksi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Sehingga 3 poin yang diangkat dari masalah ekonomi modern adalah what, how, dan for whom. What, barang apa yang akan diproduksi. How, bagaimana cara barang tersebut diproduksi, dan for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Sekian pembahasan dari materi masalah ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan sistem ekonomi. Tapi masih ingat kan peta konsep yang tadi? Oke, jika lupa, yuk kita lihat kembali peta konsep materi berikut ini. Setiap negara memiliki masalah ekonominya masing-masing. Oleh karenanya, masalah ekonomi tersebut dapat diorganisir melalui sistem ekonomi. Nah, lalu apa itu sistem ekonomi? Ya, sistem ekonomi merupakan seperangkat susunan atau kerangka kerja dalam mengambil keputusan-keputusan mendasar tentang perekonomian. Oleh karenanya, setiap negara berhak menggunakan sistem ekonomi yang mereka anut, ya. Nah, sistem ekonomi sendiri dibagi menjadi 3.
Ada sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi kapitalis itu berangkat dari pemikiran kekuatan mekanisme pasar dan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Oleh karenanya, sistem ekonomi kapitalis memiliki ciri-ciri. Pertama, campur tangan pemerintah dalam hal kegiatan produksi, konsumsi, distribusi itu sangat minim. Kedua, kepemilikan atas faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat atau individu sangat diakui. Ketiga, kebebasan masyarakat dalam berusaha dan berinovasi pun sangat diakui. Nah, saat ini jarang sekali negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Adapun seperti negara Amerika, Italia, Prancis itu sudah menggunakan kebijakan adanya campur tangan pemerintah. Selanjutnya ada kebijakan sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando ini kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Jadi, ciri-cirinya adalah adanya campur tangan pemerintah dalam hal kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi sangat mendominasi. Yang kedua, faktor-faktor produksi dimiliki oleh pemerintah. Ketiga, tidak adanya kebebasan masyarakat dalam berusaha dan berinovasi. Negara yang menganut sistem ekonomi komando ini seperti negara Kuba, negara Korea Utara, ya. Yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komando, ya. Sehingga ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran adalah pertama, segala bentuk perekonomian, kegiatan perekonomian berikut konsumsi, distribusi, kemudian produksi itu melibatkan peran aktif dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kedua, peran pemerintah dalam mempengaruhi gejolak harga sangat diakui, dan negara yang memiliki sistem ekonomi campuran ini sangat minim sekali terjadinya monopoli. Lalu, bagaimana dengan negara Indonesia? Ya, negara Indonesia sistem ekonominya diatur oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga ciri-ciri dari perekonomian di Indonesia adalah pertama, perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Kedua, masyarakat berhak menentukan usahanya sendiri. Ketiga, kekayaan negara seperti bumi, tanah, air itu dikuasai oleh negara namun bisa digunakan untuk halayak masyarakat. Dan fakir miskin di Indonesia itu dipelihara oleh negara. Cukup sekian pembahasan materi tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, lalu kesimpulannya, dengan adanya masalah ekonomi, masyarakat harus bisa menentukan pilihan yang tepat dalam mengkombinasikan antara input dan output perekonomian. Jadi, masyarakat harus bisa memutuskan barang apa yang akan diproduksi, bagaimana caranya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.